Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklaim bahwa transaksi judi online menurun drastis usai langkah pemblokiran rekening tidak aktif 3-12 bulan atau rekening dorman yang dilakukan. PPATK menyebut Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah ini. Ivan menegaskan bahwa saldo rekening yang diblokir tersebut tidak akan dirampas negara. Hal ini katanya demi mencegah sejumlah tindak pidana seperti judol hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rekening diblokir, apa dampaknya? Uang katanya aman, tapi kenapa dikabarkan ada keluhan uang tidak bisa diakses? Siapa yang diawasi? Judi online atau rakyat kecil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi Bung Arim Nasim. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Publik mengkritisi langkah PPATK yang memblokir rekening tak aktif tanpa persetujuan dari pemilik rekening, walaupun berita terbaru katanya ditinjau ulang terhadap kebijakan ini. Menurut Anda, apakah tindakan pembekuan transaksi itu menyalahi hak-hak konsumen, Bung? Saya kira jelas ya, ini pelanggaran negara terhadap rakyat ya, terhadap hak konsumen ya, terutama mereka yang memiliki tabungan yang menurut kategori pemerintah itu tidak aktif. Karena kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan PPATK sendiri bahkan Nomor 16 Tahun 2017, termasuk juga Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, di situ menyebutkan siapapun ya, termasuk PPATK, itu tidak boleh melakukan pemblokiran rekening jika tidak ada indikasi pidana terhadap pemilik rekening tersebut. Nah, sehingga kalau ini tidak ada indikasi tidak pidana, baik pencucian uang maupun korupsi, maka tidak ada hak bagi PPATK itu untuk memblokir rekening konsumen, ya, rekening nasabah yang memang tidak ada indikasi tindak pidana, ya. Jadi menurut saya bukan hanya sekedar pelanggaran yang serius, tapi ini bentuk kezaliman ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PPATK terhadap rakyat yang tidak berdosa, rakyat yang tidak bersalah itu kan tiba-tiba uangnya kemudian harus dibekukan. Itu saya lihat ya. Yang tadi Anda paparkan, bagaimana mungkin kebijakan memblokir menurut data 28 juta rekening diberlakukan tanpa adanya sosialisasi dan kriteria yang transparan maksud kami, padahal akses terhadap rekening yang juga tadi Anda katakan bagian dari hak warga negara. Apakah PPATK melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas negara dalam pengelolaan sistem keuangan publik, Bung? Ya, saya kira memang akhir-akhir ini ya kebijakan negara ya saya melihat selalu menyudutkan rakyat ya kan dan juga menganggap rakyat itu justru yang bersalah atau bertindak zalim gitu kan. Sehingga mereka diperlakukan semena-mena ya, termasuk juga dalam konteks eh, pemblokiran rekening ini. Ini jelas-jelas tidak adil, gitu kan? Kenapa? Karena masyarakat yang memiliki rekening tadi yang tidak aktif, yang disebut dengan rekening dorman tadi, itu tiba-tiba kemudian diblokir. Padahal mereka tidak ada indikasi kejahatan, tidak ada indikasi korupsi, tidak ada indikasi pencucian uang, tapi dengan semena-mena pihak PPATK itu memblokir. Nah, tentu ini saya kira sebuah kejahatan. Justru saya melihatnya itu bukan kezaliman dan kejahatan PPATK. Kenapa saya katakan bukan hanya tidak adil, tapi ini merupakan tindakan kejahatan. Ini sudah ada korban, ya kan? Saya baca di beberapa media ya, sosial itu ya tadi karena tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada juga peringatan, tiba-tiba kemudian dibekukan,
maka ada konsumen nasabah yang dia kemudian menyimpan uang di situ, kemudian orang tuanya menderita sakit, dia tidak bisa mengambil uang karena sudah diblokir oleh PPATK itu kan, sampai akhirnya ya orang tuanya meninggal. Ini kan sudah kezoliman yang luar biasa ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh PPATK tanpa ada indikasi bahwa eh, pemilik rekening itu melakukan tindak pidana, tapi kemudian langsung diblokir ya, yang akhirnya saya lihat menimbulkan ekses negatif yang luar biasa, terutama pada masyarakat kecil ya, yang dia memang tidak berdaya itu kan, karena ada juga yang mengandalkan atau menyimpan uang memang di bank itu dalam rangka untuk berjaga-jaga itu kan. Nah, tapi ketika kemudian mereka membutuhkan, tiba-tiba kemudian mereka diblokir, ini saya kira sebuah sebuah kezoliman, ketidakadilan yang luar biasa. Dan dampaknya sudah saya katakan tadi, ini membuat resah, bukan hanya sekedar resah itu kan, tapi sudah menimbulkan korban ya. Menurut saya ini bukan hanya ketidakadilan, tapi kezoliman yang saya kira luar biasa gitu kan. Apakah artinya ini bentuk pendekatan yang dilakukan sweeping policy yang membabi buta, Bung? Iya, saya kira memang betul ya, eh, membabi buta dan juga menurut saya itu tidak istilahnya itu tidak menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah dari akar masalahnya. Karena kalau saya dengar itu kan kenapa pemerintah melakukan pemblokiran rekening nasabah yang dianggap tidak aktif itu karena ada kekhawatiran ya itu digunakan untuk judi online gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat kan harus kita petakan gitu kan. Ini masalah utamanya itu apakah rekening yang menganggur tadi atau kemudian judi online ya. Akar masalahnya kalau ingin memberantas judi online bukan membekukan rekening gitu kan, tapi justru yang harus dilakukan itu adalah menutup ya web-web yang di sana itu ada indikasi dimanfaatkan untuk judi online itu kan, bukan malah memblokir rekening nasabah. Jadi istilahnya itu eh, menyelesaikan masalah tapi bukan pada akar permasalahannya. Masalahnya itu kan yang paling dominan katanya itu selain memang khawatir digunakan juga untuk cuci uang, tapi juga yang terbesar itu katanya indikasinya itu ada dimanfaatkan untuk judi online ya. Nah, yang harus dilakukan itu kan memberantas judi online dan itu sebenarnya sangat mudah kalau mau itu kan. Yaitu apa? Blokir atau kemudian tutup ya kan rekening apa sorry website yang di sana ada indikasi digunakan untuk judi online, bukan kemudian memblokir rekening nasabah. Ini kan konyol menurut saya itu kan. Jadi tidak tidak sinkron antara masalah utama dengan solusi yang kemudian dilakukan ya kan. Dan ini saya melihat indikasi pemerintah itu tidak kuasa itu kan untuk menutup rekening-rekening yang untuk menutup website-website yang di dalamnya ada indikasi digunakan untuk judi online, tapi justru yang diblokir itu rekening nasabah gitu kan. Ini kan saya kira pekerjaan yang tidak optimal bahkan sia-sia. Kalau mau serius memberantas judi online kan gampang. Selama ini kan pemerintah lewat Kominfo misalnya dengan mudahnya mereka memblokir website yang katanya indikasi ada terorisme ya, menyebarkan paham-paham terorisme, paham-paham radikal ya. Tapi kenapa kok untuk menutup ya, memblokir website yang di situ kemudian indikasi ada perjudian itu nggak bisa dilakukan? Ini kan konyol. Artinya lagi-lagi rakyat yang dikorbankan, sementara para penjudi ya lewat websitenya mereka berlenggang saja bebas. Dan ini kan sama, pernah saya membaca juga sebuah tindakan yang konyol misalnya itu kan, ketika pihak kepolisian merazia HP warga ya, ini kaitannya dengan judi online,
yang kedapatan di HP-nya itu ada situs judi online, kemudian dihapus dan kemudian di istilahnya tuh disita handphonenya. Nah ini kan konyol itu kan. Kenapa kok tidak ditutup aja gitu kan website yang di sana ada indikasi dimanfaatkan untuk judi online. Nah ini sekali lagi menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah itu kan dalam menghadapi ya, saya kira judi-judi online itu pasti di backing oleh aparat kemungkinan di belakangnya. Bahkan kita lihat kan dalam konteks aparat, ternyata ada aparat di Menkominfo dulu yang ternyata dia menjadi bandar judi. Nah, kemudian yang dikorbankan rakyat ya kan, melalui pemblokiran rekening yang khawatir digunakan untuk judi online. Ini kan sebuah kebijakan yang saya kira tadi konyol, yang tidak menggunakan nalar yang sehat dengan sasaran yang tepat menurut saya. Itu saya kira ya, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Arim, jika rekening yang dianggap dorman hanya karena tidak aktif selama 3 bulan sampai 12 bulan, apakah itu berpotensi menjebak warga yang menabung secara pasif seperti untuk tabungan pendidikan dan lansia, Bung? Saya kira pasti itu akan terkena sasaran, gitu kan. Karena kalau kita lihat kan, ya saya katakan tadi kan, orang menabung di bank itu kan sebenarnya didorong kan oleh pemerintah itu kan, agar uang masyarakat itu tidak idle, bahasanya itu kan, tidak disimpan di bawah bantal gitu kan, sehingga didorong untuk kemudian ditabung gitu kan, di perbankan. Nah, maka kita saksikan masyarakat mulai sadar kan ya. Tapi kan kemampuan ekonomi masyarakat itu kan tidak merata itu kan. Ada yang mereka mungkin ya dia hanya bisa menabung harapannya untuk kepentingan di masa yang akan datang agar tidak artinya tidak bisa diambil setiap saat ya kan. Ya. Jadi betul-betul uang yang ada di bank itu dia gunakan untuk simpanan, cadangan ketika tiba-tiba sakit misalnya. Dan ketika kemudian transaksinya lebih banyak nyimpan, tidak ngambil, itu kan salah satu bentuk sebenarnya kepercayaan masyarakat agar uangnya itu aman di bank. Nah, ketika ini kemudian diambil kebijakan ya, yang pemberlakuan seperti ini kan akhirnya saya kira ini juga membuat masyarakat juga akhirnya tidak percaya ke lembaga perbankan ya. Terutama tadi kan orang yang hanya menyimpan uang untuk menabung untuk kepentingan di masa yang akan depan, ya kan? Atau untuk anak-anak pelajar atau lansia atau pensiunan, ya kan? Yang mungkin keluar masuk uangnya tidak banyak ya, seperti halnya mereka yang para pekerja yang masih aktif. Nah, jelas kebijakan ini tadi membuat masyarakat akhirnya ya enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, ini kan kontradiktif sebenarnya itu kan. Kalau kita lihat dengan kebijakan pemerintah yang selama ini menggembar-gemborkan ayo menabung. Nah, jadi ini yang saya lihat tadi ya, mungkin pemerintah itu melihat eh, apa istilahnya itu kepanikan atau apa, mereka sedang kesulitan ya kan untuk mendapatkan uang sehingga berbagai cara dicari celahnya itu kan agar ya bisa mendapatkan uang dengan mudah dari rakyat ya kan. Selama ini kan pajak kemudian disasar ya, seluruh aktivitas masyarakat itu hampir yang tidak ada yang bebas dari pajak gitu kan. Tapi ternyata kan karena masyarakat juga sedang kesulitan ya kan, fenomena-fenomena yang terkait dengan transaksi ekonomi yang kemudian semakin juga mengecil ya, itu membuat pendapatan negara itu mungkin menurun dari pajak. Kita kan sempat heboh juga kan fenomena Rojali ya kan, Rohana itu kan, yang sebenarnya masyarakat sedang kesulitan keuangan. Nah, saya nggak tahu kan, tiba-tiba kok di saat seperti ini pemerintah mengeluarkan kebijakan ya
memblokir rekening nasabah yang dianggap nganggur 3 bulan atau sampai 12 bulan. Nah, apakah ada indikasi juga ini untuk kedepannya ya mereka bisa memanfaatkan dana tersebut? Walaupun ya pernyataan PPATK kan mengatakan bahwa walaupun rekening itu diblokir tetap aman, gitu kan. Tapi kan tadi ini jelas kebijaksanaan ini tadi membuat masyarakat akhirnya ya eh, enggan ya untuk menabung ya untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau di perbankan. Itu saya kira ya. Jasa kalau Bung Arim untuk paparannya ini menjadi pencerahan, jangan sampai tadi masyarakat akhirnya hilang kepercayaan untuk menabung yang tadi sudah digembor-gemborkan pemerintah untuk menabung di bank. Jasa kalau sekali lagi Bung Arim untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.